Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentinus Saregi dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 1 September 2024. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami dikumpulkan oleh Tuhan di tempat di mana kami berada untuk berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid." Berkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di
sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, kita mungkin akan terheran-heran dengan Tuhan Yesus ketika kita membaca Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai sosok yang selalu mengajarkan tentang kasih. Bukankah membenci bertentangan dengan ajaran kasih? Agar kita tidak salah paham, kita mesti memahami konteks bacaan ini. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Idealnya, dengan mentaati hukum Taurat, hidup orang-orang Yahudi menjadi lebih beradab dan manusiawi. Tetapi kenyataannya, ketaatan pada hukum Taurat malah membuat mereka menjadi serigala bagi sesama mereka. Mereka justru menjadi tidak beradab dan kehilangan kemanusiaan mereka. Tentu bukan hukum Tauratnya yang salah, tetapi karena orang-orang Yahudi sendiri yang gagal memahami jiwa atau esensi dari hukum Taurat itu sendiri. Misalnya saja, saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat di sebuah rumah ibadat dalam Lukas 13 ayat 10-17. Menurut hukum Taurat, saat hari Sabat orang Yahudi mesti berhenti bekerja. Menyembuhkan orang sakit adalah pekerjaan. Jadi para tabib dilarang untuk mengobati orang sakit saat hari Sabat. Orang sakit mesti datang di 6 hari lainnya kecuali hari Sabat. Ketika kepala rumah ibadat itu melihat Yesus menyembuhkan seorang ibu di hari Sabat, ia menjadi sangat marah kepada Yesus. Yesus kemudian mengatakan kepada kepala rumah ibadat itu dan orang-orang Yahudi yang ada di sana, orang-orang munafik. Munafik menurut akar katanya adalah hupokrites, yang berarti adalah orang yang suka berpura-pura. Alih-alih mentaati hukum Taurat tentang hari Sabat, mereka justru kehilangan nurani dan rasa kemanusiaan mereka terhadap ibu yang sedang sakit di rumah ibadat itu. Harusnya ketaatan pada hukum Taurat membuat mereka beradab dan manusiawi, bukan sebaliknya. Inilah yang Yesus tentang, kemunafikan, kepura-puraan, ketaatan yang terdiri pada hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus membenci orang-orang Yahudi yang munafik itu. Tetapi perlu kita catat bersama, menentang orang-orang Yahudi yang munafik bukan berarti Yesus tidak mengasihi mereka. Kita tahu bersama bahwa meskipun Yesus bertentangan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang berbeda pandangan dengannya, Tuhan Yesus tetap menganugerahkan keselamatan kepada mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi membenci bukan berarti mencampakkan, mengacuhkan, atau tidak peduli. Membenci berarti tidak berkompromi dengan nilai-nilai demonis, yaitu nilai-nilai yang membunuh kemanusiaan, nilai-nilai yang membunuh hati nurani. Membenci berarti kesediaan melekat pada nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang memanusiakan manusia. Kalau orang zaman sekarang bilangnya begini, jangan benci orangnya, tapi bencilah sifatnya yang jelek. Atau kadang-kadang dimodifikasi menjadi begini, jangan benci orangnya, tapi bencilah nilai-nilai demonis yang dipegang oleh orang itu. Dengan penjelasan inilah, kita baru bisa memahami Lukas 14 ayat 26 dengan lebih terang. Kata membenci atau dalam bahasa aslinya misei dalam Lukas 14 ayat 26 bukan berarti mengabaikan atau tidak peduli kepada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, melainkan menolak nilai-nilai demonis, nilai-nilai yang tidak memanusiakan manusia, nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dianut oleh keluarganya. Dengan kata lain, kita bisa tidak setuju dengan cara pandang istri atau suami kita, tetapi bukan berarti kita memperlakukan mereka dengan tidak semestinya. Kita tidak setuju dengan keputusan anak kita, bukan berarti kita memecatnya sebagai anak. Jadi membenci bukan berarti tidak mengasihi. Membenci berarti kita mengambil sikap tegas, yaitu melawan nilai-nilai demonis dan pro kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup dengan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
kita merasa bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang luhur dan nilai-nilai yang paling benar. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya untuk mempertimbangkan dengan sangat matang risiko yang akan mereka hadapi jika mereka mengikuti Yesus. Seperti seorang pembangun menara dan raja yang hendak bertempur, di mana mereka mempertimbangkan risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Risiko mengikuti Yesus itu adalah mereka harus siap untuk meruntuhkan nilai-nilai warisan. Nilai-nilai yang selama ini mereka pegang dan dianggap benar oleh mereka, dengan bersedia mengkonstruksi nilai-nilai lama itu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran-kebenaran yang mereka pegang dan mereka anggap sebagai kebenaran tetap harus bersedia untuk dibongkar, dihancurkan, disusun kembali dengan kebenaran-kebenaran yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah mengapa Yesus mengatakan, siapapun yang mengikuti mesti bersedia memikul salib. Mereka harus bersedia menderita dengan mengkonstruksi nilai-nilai lama yang mereka pegang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka harus bersedia melepaskan kemelekatan mereka pada nilai-nilai lama yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Inilah yang mesti kita lakukan bersama sebagai orang Kristen. Melepaskan diri kita dari kemelekatan pada nilai-nilai demonis. Melepaskan diri kita dari kemelekatan pada nilai-nilai yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran, kewajaran, hal yang biasa, padahal bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dahulu gereja Protestan memegang nilai-nilai patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Jadi kalau di gereja yang jadi pendeta harus laki-laki, perempuan tidak boleh. Sistem sosial patriarki ini menjadikan laki-laki memiliki hal istimewa terhadap perempuan. Dominasi hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya menyangkut ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Alkitab memang ditulis dalam struktur masyarakat patriarki, tetapi jika firman Tuhan kita perhatikan secara menyeluruh dan kita coba pahami esensinya, kita akan menemukan bahwa pada dasarnya Tuhan tidak menciptakan manusia yang satu lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan itu setara dan saling melengkapi. Mereka unik satu sama lain. Mereka berbeda secara fisiologis, tetapi bukan berarti manusia yang satu lebih dominan dibandingkan manusia yang lain. Karena kesadaran inilah gereja Protestan mereformasi dirinya, kemudian mulai memberikan hak pada para perempuan untuk dapat menjadi pendeta. Ini baru satu nilai yang kita rasakan perubahannya. Ada banyak nilai yang dahulu dipegang oleh gereja, tapi kini telah mengalami reformasi. Saya percaya bahwa ada keterlibatan Tuhan dalam gereja untuk mereformasi nilai-nilai yang ada, agar nilai-nilai yang kita pegang sebagai orang Kristen semakin selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah mereformasi nilai-nilai adalah tindakan gereja Protestan yang menyesatkan? Reformasi adalah ciri gereja reformasi. Gereja reformasi memiliki sebuah moto, Ecclesia Reformata Semper Reformandas Udum Verbum Dei. Gereja yang telah terreformasi harus terus mereformasi sesuai dengan firman Allah. Selamat mereformasi nilai-nilai yang sekarang ini sedang kita pegang, agar semakin seirama dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Sang Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Sang Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, di dalam Roh Kudus, Sang Penuntun, pengingat bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucapkan syukur untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami agar kami tidak terlena dengan sukacita dan berkat-berkat yang kami peroleh, agar kami juga tidak merasa putus asa di tengah kedukaan dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya bahwa di tengah dua situasi itu, Engkau
Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu hadir, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan dan keyakinan iman yang penuh. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Tolonglah kami agar kami dapat melihat nilai-nilai manakah di dalam kehidupan kami yang demonis, yang kami anggap sebagai kebenaran selama ini, tetapi ternyata itu bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang Kau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk rela melakukan reformasi diri, mengubah nilai-nilai lama yang kami pegang agar semakin selaras dengan nilai-nilai yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Berkatilah para pendeta dan penatua yang ada di dalam badan kepemimpinan itu, agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk gereja kami. Dan biarlah keputusan-keputusan ini selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga jemaatmu dapat bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat kami. Biarlah mereka juga berakar bertumbuh di dalam Kristus, sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi garam dan terang. Mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah kami sebagai suami dan istri, agar kami dapat hidup saling menghormati, saling melindungi, saling menjaga satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau juga yang akan selalu menjaga anak-anak kami dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat menjaga pergaulan mereka. Mereka juga, Tuhan, berkati pekerjaan tangannya, supaya mereka bisa mendatangkan sukacita bagi kedua orang tuanya. Kehadiran mereka bisa membawa damai sejahtera di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan, tolong anak-anak muda ini, agar mereka dapat menjaga pergaulan mereka, agar mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mereka tetap menjaga hati pikiran mereka, agar tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Cukupkanlah kebutuhan keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Dikala kami sedang menghadapi persoalan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kami percaya bahwa Engkau akan menopang kami dan tidak membiarkan kami jatuh terluka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya bahwa Engkau hadir sebagai tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melihat karya Tuhan yang indah, yang besar, dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas hidup mereka. Biarlah Tuhan bergerak dan berkarya melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, baik melalui makanan, minuman, maupun obat-obatan. Bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan, kami percaya Tuhan juga turut mengambil bagian di dalam proses pemulihan mereka, agar keadaan tubuh mereka semakin lama semakin baik dan dapat bekerja, menjalani hidup mereka sehari-hari seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, supaya mereka benar-benar menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa masih banyak orang-orang baik di negeri kami. Kami percaya bahwa melalui mereka semua, Tuhan akan menegakkan kebenaran, akan membersihkan institusi-institusi kepemimpinan di negeri kami ini, agar segala yang baiklah yang menang, yang baiklah yang berkuasa, yang baiklah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang baik ini juga akan Tuhan pakai untuk melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah. Kami percaya bahwa gerejamu juga akan menjadi orang-orang yang akan Kau pakai untuk melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah ini. Karena keberagaman yang Kau berikan bagi negara ini adalah anugerah yang harus kami jaga. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah bangsa ini, memberkati bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa perjalanan hidup kami dari hari demi hari akan selalu disertai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus